Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan barisan derajat suatu graf. Definisi: diberikan suatu graf G, barisan derajat graf G adalah barisan monoton turun dari derajat titik-titik di G. Lebih lanjut, jika G sederhana, maka barisan derajat graf G disebut grafik. Contoh, misalnya contoh di graf G itu, graf G ini memiliki 4 titik. Kemudian kita lihat barisan derajatnya, kita ambil mulai dari yang tertinggi. Di sini kan 3 derajatnya V, berarti di sini derajatnya V 3, derajatnya X 2, kemudian derajatnya U itu 1, derajatnya Y itu 0. Makanya disusun barisan derajatnya adalah 3 2 1 0. Tentu ini bukan barisan derajat dari yang kita katakan sebagai grafik, karena dia bukan graf sederhana. Contoh yang kedua, misalnya kita punya graf H, titiknya seperti ini, kemudian derajat dari V2 adalah 2, derajat V3 adalah 1, derajat V4 adalah 1, dan derajat V1 adalah 0. Tentu ini merupakan grafik. Mengapa? Karena ini graf H adalah graf sederhana, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke bagaimana kira-kira apakah ada syarat cukup dan syarat perlu tertentu yang bisa kita berikan sedemikian sehingga kita bisa katakan suatu graf itu atau satu barisan derajat, satu barisan itu, barisan bilangan itu membentuk barisan derajat dari suatu graf. Tentu barisan bilangan yang kita maksud di sini barisannya itu berhingga, bukan seperti yang di materi barisan bilangan yang analisis itu yang tak berhingga. Kita bicaranya di sini yang berhingga saja, tapi kita sama-sama sebut saja barisan untuk mempermudah istilahnya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita pandang di sini, ini 3 2 1 0. Tentu ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus genap. Coba kita lihat 3 2, kalau kita jumlahkan harusnya genap. 3 2 5 6. Ini 2 1 1 4, berarti genap juga. Ternyata dari konsep ini kita bisa melihat bahwa yang menjadi syarat perlu sekaligus syarat cukup untuk suatu barisan menjadi barisan derajat suatu graf adalah total derajatnya, total jumlah derajatnya itu harus genap. Ya, kita lihat seperti teorema berikut ini. Diberikan barisan bilangan bulat non negatif D sama dengan barisannya itu barisan D, D1, D2, D3 sampai Dn. Kemudian barisan D merupakan barisan derajat suatu graf jika dan hanya jika sigma DI-nya itu genap. Jadi total jumlahnya ini DI dari I sama dengan 1 sampai N itu genap. Bagaimana kemudian untuk membuktikannya? Kita mulai dulu di sini melihat bahwa yang diketahui adalah ini diketahui D barisan non negatif. Ini dulu yang diketahui. Berarti semua sukunya lebih besar, semua isi anggotanya atau sukunya adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian jika merujuk pada definisi yang di awal barisan derajat graf, tentu harus diketahui dulu D-nya ini harus monoton turun, karena menurut konsep ini harus monoton turun. Tapi sebenarnya di beberapa buku diberikan penjelasan bahwa barisan derajat ini tidak diberikan keterangan barisan monoton turun. Jadi kita anggap saja tidak diberikan, karena sebenarnya meskipun tidak ada keterangan itu juga tetap bisa dibuat. Kita lanjut dulu. Diketahui D adalah barisan non negatif. Selanjutnya di sini kan ada dua. Yang pertama, ketika D merupakan barisan derajat suatu graf berakibat sigma DI-nya genap. Yang kedua, jika sigma DI-nya genap, maka kita bisa menganggap bahwa barisan D itu adalah barisan derajat suatu graf. Kita mulai dari arah kiri ke kanan, berarti kita mulai dari yang implikasi kiri ke kanannya. Berarti langkah pertama kita misalkan barisan D merupakan barisan derajat suatu graf. Berarti misalkan D merupakan barisan derajat suatu graf. Apa akibatnya?
Akibatnya menurut teorema jabat tangan, total derajat suatu graf itu harus genap. Maka langsung diperoleh I sama dengan 1 sampai dengan N, DI ini harus genap. Jadi ini trivial atau bisa dibilang sangat mudah berdasarkan dengan teorema jabat tangan, langsung akibat langsungnya. Kita akan coba buktikan untuk yang dari kanan ke kiri. Berarti yang diketahui di sini adalah kita misalkan pemisalan kita adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari DI itu genap. Bagaimana kemudian mengkonstruksi suatu graf yang derajat-derajatnya nanti ini adalah DI, seperti itu, yang derajat-derajatnya adalah DI. Sekarang sebenarnya bentuk ini mudah kita lihat ketika kita mengingat bukti tadi yang akibat teorema jabat tangan. Ketika kita mengingat bukti dari akibat teorema jabat tangan, itu bisa diselesaikan. Kita coba selesaikan berikut ini. Maaf sebentar. Baik, buktinya seperti ini. Pertama, kita pisahkan dulu DI yang genap dengan yang bernilai ganjil. Tentu bisa, karena bilangan bulat non negatif itu cuma 2, dia ganjil atau genap. Berarti kita pisahkan dulu. Pertama, kita misalkan D1, jangan pakai D1 ya. Kita misalkan himpunan A saja atau alfa saja ya. Alfa sama dengan anggota dari DI, di mana DI genap. Ini untuk I-nya sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita misalkan beta sama dengan DI. Jadi kita pisahkan. Alfa misalkan adalah himpunan semua DI yang genap, DI yang diambil dari D. Sedangkan beta adalah DI adalah himpunan dari DI yang dimana DI-nya ganjil. Jadi alfa ini subset dari D, barisan D, B juga subset dari barisan D. Tentu mereka saling lepas. Selanjutnya menggunakan apa yang telah dilakukan pada akibat jabat tangan, tentu kita bisa peroleh hasil seperti ini. Ini sigma DI sama dengan sigma DI ini yang di DI elemen alfa ditambah sigma DI ini yang DI elemen beta. Tentu kita bisa lihat bahwa seperti konsep sebelumnya di akibat itu ini genap. Ini diketahui di sini genap. Kemudian DI yang alfa ini genap. Mengapa? Karena setiap anggotanya genap. Selanjutnya ini kira-kira bagaimana? Karena setiap anggotanya ganjil, tapi di sini dikatakan bahwa genap di sini DI-nya, di sini juga genap, maka supaya di sini bisa menjadi genap yang DI, agar di sini, agar ini DI yang umum ini bisa menjadi genap, maka haruslah di sini juga genap. Akibatnya di sini adalah banyaknya anggota B itu harus genap. Ini mirip dengan di akibat teorema jabat tangan. Jadi kita sudah punya bahwa banyaknya anggota B itu sebanyak genap. Karena kita sudah punya anggota B sebanyak genap, maka kita bisa mengatakan seperti ini. Kita bisa memisalkan untuk mempermudah. Karena karena banyaknya anggota D, karena banyaknya anggota D itu adalah N, maka bisa kita katakan bahwa
banyaknya anggota yang genap itu dengan yang ganjil, kita sebenarnya perlu hubungan seperti ini. Banyaknya anggota alfa tambah banyaknya anggota beta itu sama dengan N, seperti itu. Di sini kita sudah ketahui bahwa banyaknya anggota beta itu genap. Alfa itu berarti N dikurangi anggota beta, seperti itu. Sekarang kita akan coba mengkonstruksi suatu titik dan garis, atau titik dan sisi yang nanti menjadi bakal calon grafnya. Bagaimana caranya? Pertama kita mulai dari anggota himpunan alfa. Pertama kita mulai dari alfa. Untuk setiap DI elemen alfa, kita buat seperti ini, dibuat gelung, dibuat yang mirip gelung lah, dibuat lingkaran, dibuat satu titik, katakan VI dengan dan suatu kurva tertutup, dan dibuat kurva tertutup sebanyak DI per 2 yang melalui VI. Salah satu contoh katakanlah seperti ini. Ini ilustrasinya, kita berikan ilustrasi. Jika misalnya kita punya DI sama dengan 4, maka kita buat titik VI nya, kita naikkan supaya mudah. Kita buat titik VI nya misalnya di sini, ini VI nya, berarti kita buat kurva tertutup yang melalui VI itu sebanyak DI per 2. DI per 2 berarti 4 per 2, berarti dibuat begini, 1, 2, seperti itu. Itu gambarannya. Yang kedua, kita lanjut. Setelah kita buat yang di VI untuk DI anggota alfa, kita buat lagi untuk setiap DI elemen beta yang ganjil berderajat yang ini nilai ganjil itu dibuat satu titik, katakanlah VI. Jadi misalnya kalau ada DI nya sebanyak 4, maka kita buat VI nya itu sebanyak 4 juga. Kemudian pasangkan setiap dua titik anggota di DI, setiap titik anggota VI, dua titik setiap anggota titik di beta, anggota dua titik setiap dua titik dari VI di sini, maksudnya dari VI yang bersesuaian dengan beta, dan hubungkan dengan suatu garis. Jadi katakanlah ilustrasinya itu, seandainya cuma ada 4 anggota beta, berarti cuma ada 4 VI, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, maka dihubungkan dua-dua, satu kan dipasangkan dua-dua. Seperti itu ilustrasinya. Langkah selanjutnya, setelah itu setiap VI yang bersesuaian dengan DI anggota beta dibuat kurva tertutup melalui ini untuk setiap melalui VI sebanyak DI kurang 1 per 2, seperti itu ilustrasinya. Kalaulah nanti misalnya kita punya VI 1 misalnya ini, DI 1 nya misalnya sebanyak 6, maka berarti kita buat ini
bukan 6 ya, karena ini kan ganjil. Misalnya sebanyak 7, berarti kita buat 7 kurang 1 3, 7 kurang 1 6, 6 bagi 2 3, berarti kita buat 3 di sini. 1 2 3, seperti itu maksudnya. Langkah terakhir, gabungkan gambar. Kita namakan ini bagian pertama, ini kita namakan bagian kedua. Gambar dari bintang pertama dan bintang kedua. Diperoleh graf yang dimaksud. Jadi terbukti seperti itu. Kita lanjutkan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa buku yang memberikan konsep tidak memberikan keterangan monoton turun. Di sini saya berikan dari salah satu buku Balakrishnan. Penulisnya Balakrishnan. Graphical sequence adalah suatu barisan non negatif bilangan bulat D1, D2 sampai Dn. Ini disebut merupakan graphical jika adalah di sini ya. Ini maksudnya pengertian dari barisan grafik. Jadi suatu barisan non negatif bilangan bulat D1, D2 sampai Dn dikatakan sebagai grafikal jika terdapat suatu graf sederhana yang mempunyai derajat berupa barisan D itu. Sekarang dari sini jelas kita lihat bahwa sigma DI nya nanti ini genap. Bagaimanapun juga ini hanya merupakan syarat perlu dari suatu ini, syarat perlunya, bukan syarat cukup untuk mengatakan dia sebagai grafikal. Jadi kalau kita punya DI itu misalnya genap, maka ini perlu ketika kita punya barisan grafikal. Tetapi tidak cukup ketika kita punya DI ini barisan genap, maka otomatis dia menjadi barisan grafikal. Berikut contohnya. Jadi sigma DI genap itu tidak mencukupi untuk mengatakan bahwa barisan itu adalah grafikal. Berikut contohnya, misalnya kita punya barisan 7 6 3 3 2 1 1. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bukan merupakan grafikal ya. Meskipun jumlahnya genap, jadi dia sudah sub sigmanya di sini genap, tapi katanya bukan grafikal karena di sini ada yang kita lihat berderajat 7 dengan 6, sehingga G-nya itu kita bisa lihat penjelasannya seperti di sini. Ya, kalau ini agak ini bisa mungkin saya sederhanakan. Misalnya saya punya begini. Saya kasih contoh yang lebih sederhana, mudah dimengerti. Misalnya saya punya D-nya sama dengan 2, kita ambil yang genap. Langsung saja misalnya 4 1 1. Ini kalau kita jumlahkan dapat sigma D-nya kan ini genap. Tapi ini bukan grafikal. Mengapa? Ini tidak mungkin kita temukan graf sederhana yang seperti ini. Mengapa? Di sini ada satu titik yang derajatnya 4 sedangkan titiknya cuma 3. Kalau titiknya cuma 3, maka paling tinggi derajat salah satu titiknya itu paling tinggi adalah 2. Karena kan graf sederhana tidak boleh rangkap, tidak boleh loop. Seperti itu. Maka satu-satunya jalan harus paling rendah di sini, paling tinggi di sini mestinya 2 derajatnya, tapi ini ada 4. Tapi ini tetap graf. Jadinya tetap graf, tapi bukan graf sederhana, makanya dia bukan grafikal. Makanya tadi dikatakan DI itu genap, jumlah DI itu genap, itu tidak mencukupi untuk mengatakan dia barisannya grafikal. Seperti itu. Saya kira jelas untuk yang itu. Kita lanjut penjelasannya. Di sini ada exercise 4.3. Ini mirip dengan yang kita buktikan tadi. Jadi kita langsung langkahi saja. Kemudian di sini ada salah satu kegunaan. Misalnya kita mempunyai satu kelompok dengan jumlah orangnya itu adalah n, di mana n-nya lebih besar sama dengan 2.
katanya pasti ada paling tidak 2 orang dengan jumlah teman yang sama. Kita bisa lihat di sini, dia asumsikan bahwa pertemanan itu adalah sebagai adjacent, misalnya V1 VI berteman dengan VJ, maka kita VI dia ini itu adalah orangnya sampai VN. VI berteman dengan VJ itu berarti mereka adjacent atau berhubungan langsung. Jika dan hanya jika mereka berteman, ini seperti ini bahasanya. Maka jumlah teman dari VI dan itu adalah derajat dari VI itu sendiri. Derajatnya adalah jumlah temannya. Sekarang kita lihat, kita andaikan, ini kontradiksi, kita andaikan bahwa setiap orang di situ berbeda-beda banyaknya temannya. Maka karena kita ini bertemannya cuma sesekali, berarti kita asumsikan graf yang terbentuk nanti adalah graf sederhana, maka paling tinggi derajatnya pasti n-1. Karena berbeda semua, maka derajatnya harus mulai dari 0, 1, 2 sampai n-1, karena kan cuma sebanyak n orang. Selanjutnya, karena ada orang yang berderajat n-1, maka pasti setiap orang punya teman. Sedangkan kondisinya pemisalan kita ada yang berderajat 0, artinya tidak punya teman. Terjadi kontradiksi. Karena kontradiksi maka tidak mungkin berbeda semua derajatnya. Jadi haruslah ada yang kembar derajatnya, atau haruslah ada yang memiliki banyak teman yang sama, terbukti. Sedangkan untuk exercise 44 silahkan dicoba sendiri.